Sesungguhnya bukan apa yang Anda impikan, bukan apa yang Anda pikirkan, bahkan bukan apa yang Anda katakan. Karena yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran, dan perkataan itu untuk Hindu Dharma bercahaya. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Palasya gomato pavar agrivo bilang tuam deva abiusas tuja manasa visu. Seperti cahaya sang surya menepiskan awan, demikian yang widih terangi jalan Dharma. Orang-orang bijaksana lenyapkan gundanya karena kesadaran yang widih memeluknya. Orang-orang bijaksana lenyapkan gundanya. Pemirsa, sepertinya kami belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga Yang Widi menganugerahkan karunia-Nya kepada kita semua. Hari sudah mulai turun hujan, tapi suasana masih panas, terutama hari-hari kampanye pemilu 2024. Oleh karenanya, tayangan spesial berikut ini sengaja kami suguhkan nada samusjaya untuk menyejukkan suasana berbarengan dengan Landstok Bibit Bebek Bobot bersama IBB Jendra mantan Konjen RI di Hamburg, Jerman. Serta diwarnai pula dengan penganugerahan Kori Rekor Hindu Indonesia, penulis buku Hindu terproduktif 2023, dan pameran komik terpanjang 2024, serta tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Seperti cahaya sang surya menepiskan awan, demikian yang widih terangi jalan Dharma. Orang-orang bijaksana lenyapkan gundanya karena kesadaran yang widih memeluknya. Orang-orang bijaksana lenyapkan gundanya karena kesadaran yang widih memeluknya. Inilah media yang sangat sederhana. Sekolah Jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kita balik lagi dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan cerita Gajah Putih dan Sang Raja. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita ikuti setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah, jadi ceritanya itu dimulai di suatu hari di negeri India adalah seekor gajah. Nah, seekor gajah ini bertemu dengan seorang penebang pohon di suatu hutan. Nah, penebang pohon ini melihat ada kayu yang menancap di kakinya si gajah. Akhirnya seorang penebang pohon ini menolong gajah dengan cara mencabut kayu yang menempel di kaki gajah tersebut. Terus gajah tuh merasa kayak, oh my god, aku ditolongin sama si penebang pohon. Jadi aku harus menolong penebang pohon ini balik gitu. Akhirnya si gajah memutuskan untuk selalu menolong
si penebang pohon ini begitu juga dengan teman-temannya. Jadi gajah menolong para penebang pohon dan penebang pohon pun memberikan gajah makanan setiap hari gitu. Sampai akhirnya waktu sudah berselang lama, singkat cerita, gajah ini akhirnya memiliki anak. Nah, anaknya ini adalah gajah berwarna putih yang sangat cantik. Suatu hari, gajah berwarna putih ini sedang bermain-main dengan anak-anak dari para penebang pohon. Tapi ada datang seorang raja. Raja ini tertarik sekali dengan seekor gajah putih ini karena dia sangat amat cantik, sangat amat berbeda dari yang lainnya. Akhirnya sang raja membeli gajah putih ini dari para penebang kayu. Jadi penebang kayu awalnya tidak mau nih menjual gajah putih karena gajah putih dan ibunya selalu menolong penebang kayu, begitu juga sebaliknya. Tapi raja memberikan uang yang sangat amat banyak kepada para penebang kayu. Akhirnya para penebang kayu pun memberikan gajah putih itu kepada raja karena raja berjanji tidak akan menyakiti gajah putih itu. Dan para penebang kayu pun mendapatkan uang sangat amat banyak dari raja. Semenjak saat itu para penebang kayu menjadi orang-orang kaya di negeri India. Dan sampai detik ini juga di negeri India, para gajah pun masih sering menolong para penebang kayu. Gitu ceritanya. Tika, setelah dengar cerita ini gimana? Tahu nggak pesan moralnya, Kak? Nggak tahu. Jadi pesan moralnya adalah kita harus selalu saling tolong menolong antar sesama makhluk hidup. Kayak gajah yang selalu menolong para penebang kayu untuk menebang pohon, dan para penebang kayu juga selalu menolong gajah dengan cara memberi gajah makan di tiap harinya. Dan di cerita paling awal, penebang kayu juga menolong gajah yang kakinya tertusuk kayu. Jadi gitu teman-teman Swindu dan juga Tika, cerita gajah putih dan raja. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Cita-cita masa depan. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsi dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 0009800076695. Hai Sobat Hindu Dharma, kita jumpa kembali dalam Hots Hai TV on the Spot. Hari ini telah dibuka pameran komik terpanjang Astabrata sepanjang 55 meter
Juga sedang dilaksanakan Landstok Wartam dengan tema Bibit Bebek Bobot bersama narasumber Bapak Ide Bagus Putu Jendre, mantan konjen di Hamburg, Jerman tahun 2000 hingga 2004. Bukan hanya itu, jadi terdapat launching 2 album Selokan Jali, 2 dan Tutur Tan Luntur oleh para tiga, serta penganugerahan Kori Rekor Hindu Indonesia penulis terproduktif tahun 2023. Nah, seperti apa kebersamaannya? Mari kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata, menganyam mozaik budaya. Dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Museum Hindu Indonesia. Langsung saja kita mulai Kori Rekor Hindu Indonesia, penulis buku terproduktif 2023. Nominasinya adalah Iketot Donder, seorang penulis sangat produktif, dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwo, aktif sebagai narasumber di berbagai seminar, sarasehan dan diskusi moderasi beragama. Bapak Ketut Donder hingga 2023 menulis 47 buku. Putu Gede Suyoga, putra Padang Tegalunggun, dosen IDB Bali, kolumnis Wartam, dan sehari-hari menyempatkan dirinya untuk melukis, menumpahkan inspirasinya. Putu Gede Suyoga menulis 14 buku. Gede Agus Budi Atnyana, dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwo, seorang multitalent, sangat produktif menulis buku dan juga artikel serta dharma wacananya. Bahkan melukis juga penari topeng, seorang kolumnis Wartam juga. Hingga 2023 Bapak Agus Budi Atnyana menulis 50 buku. Ibu Kadek Surpi Arya Dharma, dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwo juga, aktif dan produktif menulis buku-buku Hindu, rutin mengisi konten di sosial media. Ibu Surpi hingga 2023 menulis 33 buku. Oke, kita masuk pada nominasi berikutnya, Prof. Putu Winanti, yang baru saja menerima gelar Guru Besar Kajian Pendidikan Agama di UHN I Gusti Bagus Sugriwo, aktif menulis buku dan berorganisasi, hingga 2023 menulis 7 buku. Dan nominasi berikutnya, Gede Swantana, putra Karangasem, dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwo, aktif sebagai pembicara seminar lokal, nasional, regional, dan internasional, juga Ketua Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia. Bapak Gede Swantana hingga 2023 menulis 85 buku. Dan berdasarkan surat keputusan HIM garing 20 garing 2 garing 12 garing 2023 12 Januari 2024 dengan Dewan Pakar terdiri dari Himret Wartam, Direktur Wartam Institut, dan HIM Kurator, dengan ini memutuskan pemegang Kori Rekor Hindu Indonesia penulis buku terproduktif 2023 adalah Gede Swantana. Hingga April 2023, Gede Swantana telah menerbitkan 85 buku, dan buku yang terakhir yang ditunggu umat Hindu, Algoritma Hindu. Terima kasih kepada para nominator. Semoga hal ini memancing kreativitas dan penulis lain untuk lebih produktif lagi menarasikan Tripitama, 3 pilar utama Hindu Dharma untuk Hindu bercahaya. Baik, terima kasih Armi. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan berkarma untuk hiasi jadi peradaban.
Pemirsa, persoalan Hindu sekarang ini adalah permasalahan kualitas sumber daya manusia kita. Oleh karenanya, saat ini kita sangat sulit untuk pilih pemimpin. Memang kita sudah mengenal kearifan lokal tentang bebet, bibit, dan bobot yang hadir dan dikenal sejaman dengan kehadiran manusia. Tapi yang mana lebih dulu? Apakah bibit bebet bobot atau bobot bibit bebet? Dan masih relevankah kearifan lokal atau statement ini di zaman milenial sekarang ini? Mari kita konfirmasi bersama Excellency Bapak Ide Bagus Putu Jenderal, mantan Konjen RI di Hamburg, Jerman tahun 2000 hingga 2004 di Landstock Wartam. Kita orang Bali ini adalah tulus, jujur, bertanggung jawab. Sampai membuat dasar bobot. Ini yang susah dicari gitu. Mengelak pun nggak bisa, dipaksa sih. Nah, para hadirin, kalau kita bicara tentang track record nih, apakah ada kaitannya Bapak? Bagaimana Bapak Bagus Jenderal terpilih menjadi konjen ini? Apakah berdasarkan bibit bebet bobot? Barangkali itu kan. Nah, mulai dari dasar ya, kunci keseluruhan ini dimanapun berlaku. Cuma di barat model dari sistem, kalau di kita itu lah, ya track record itu trust memang track record. Oke Bapak. Ya, kita ngomong-ngomong barat dan timur juga nih Bapak. Berkaitan dengan arti dan makna dari bibit, bebet, dan bobot nih, menurut pandangan Bapak seperti apa Pak? Ya, Bibit, bebet, bobot. kalau di barat kerajaan ini penting yang menentukan siapa? Raja. Tidak bisa milih lagi. Undang-undang jelas. Anak tertua laki, kalau nggak perempuan ini terus itu kan. Tidak bisa milih. Kalau di bed jadi jelas itu jelek turunan kan itu. Oh ini mungkin turunan profesor ini, ada turunan orang kaya, bibit bobot. Tapi harapan kita tetap bagi generasi muda terutama yang cerdas tetap akan bertahan sesuai dengan track record ini lah. Untuk kita ada trust pada dia. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kita ngomongin yang paling ideal nih Pak. Dari segi urutan yang paling ideal dan benar Bapak, bebet, bibit, bobot, bobot, bibit, bebet, atau bibit, bebet, bobot Pak? Yang mana yang lebih benar, paling benar? Iya, kalau demokrasi ya bobot. Kalau bibit kita kan, kalau persyaratan nyari pegawai negeri aja kan nggak boleh diseminatif. Berdasarkan bibit itu turunannya bisa gitu. Bobot harus. Bobot yang pertama Bapak ya. Setelah itu Yang kedua ya ini performanya gimana, sosialitanya gimana. bebet, Bebet itu. Dan yang ketiga otomatis bibitnya. Ya, kali itu terakhir. Pemirsa, akhirnya kita menginjak pada tangga terakhir Landstock siang ini tentang bibit, bebet, bobot. Apa yang bisa kita putuskan? Apakah bebet bibit bobot atau bobot bibit bebet? Maka yang dapat kita simpulkan sebagai perasaan Landstock siang ini adalah bobot, bebet, dan bibit. Seperti yang dipesankan dalam perasaan pameran komik Astabrata 55 meter terpanjang tentang 8 cara kepemimpinan berdasarkan sifat dewa seperti Indra Brata, Koira Brata, Baruna Brata, dan seterusnya. Ini berpijak sejatinya dari bobot dan bebet. Bobot yang berarti kemampuan diri, kualitas diri, dan potensi diri, dan bebet adalah kebijaksanaan, sopan santun, dan kepribadian. Karena itu, syarat bagi pemimpin masa kini adalah mengikuti ajaran Astabrata Ramawijaya. Dan pameran komik terpanjang punya irisan yang sama dengan tema kita dalam Landstock siang ini tentang bebet, bibit, dan bobot. Selamat Tahun Baru! Dimanapun engkau kini, kan ku cari sang kekasih hati. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari kekasih jiwani. Dimanapun engkau kini, kan ku cari kekasih abadi. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari sampai bertemu
nanti. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan Jadi saya pribadi yang nyusun, semua berdasarkan fakta. Dan agar menginspirasi terutama generasi muda untuk bisa memahami sejarah masa lalu. Bagaimana seorang tokoh Hindu Bali itu berperan sangat penting dalam mencapai kedaulatan Republik Indonesia. Dalam buku ini kita sebutkan secara singkat. Ya, tak lain itu karena pinternya Bung Karno memilih orang dengan berdasarkan bibit-bibit bobot. Kenapa? Sekali lagi terima kasih matur suksema kepada Bapak Ida Bagus Jendra, mantan Konjen RI di Hamburg, Jerman 2000 hingga 2004 sudah mendonasikan koleksi pribadinya yang berjudul Ide Anak Agung Gede Agung pada Museum Hindu agar semakin berjaya. Dan sekali lagi matur suksema karena telah meminyaki bara lentera Hindu Dharma untuk mewujudkan perjuangan Hindu Dharma semakin bercahaya. Museum Hindu Indonesia, tata hana karya Hindu Dharma. Museum Hindu Indonesia, anugerah hidayah widiwasa. Bagaimana caranya komik wayang itu tidak seolah-olah hanya milik umat Hindu. Karena saya karena mendadak disuruh, saya tidak sempat bawa buku. Ada sebuah buku yang menarik bagi saya. Judulnya 100 buku yang mempengaruhi dunia. Di situ. Jadi ada Das Kapital, ada Darwin tentang spesies. Yang menarik bagi saya, ada 3 buku yang menginspirasi umat manusia, tidak hanya Hindu. 1, Mahabharata, 2, Ramayana,
Tiga, bagawan kita. Bagaimana sistem nilai atau karakter atau ciri kehidupan kita dianut oleh orang lain tanpa harus dipaksa dia mengaku Hindu. Saya harus bicara komik wayang. Ada seorang doktor dari Prancis namanya Marcel Godet. Dia meneliti komik Indonesia. Di situ disimpulkan dalam disertasi dia, komik Indonesia asli adalah komik wayang. Itu jelas kesimpulannya. Kalau komik superhero, Gotham dan lain sebagainya itu niru-niru barat. Sedikit saya mau bercerita tentang lahirnya komik wayang di Indonesia. Tahun 50-an, ya, orang pada mabuk dengan Flash Gordon. Orang tergila-gila dengan komik Amerika yang namanya Flash Gordon. Bung Karno yang kita tahu sangat mencintai budaya Indonesia, terkenal dengan Trisaktinya, salah satu berkepribadian dalam budaya, memanggil Cergamis. Dulu itu nggak ada kartunis, Pak. Dulu namanya Cergamis. Orang yang membuat cergam, cerita bergambar, cerita pendek, cerbung, cerita bersambung dan lain sebagainya. Bung Karno memanggil seniman-seniman itu ke istana. Ya, begini. Seniman Indonesia ini hebat-hebat kok buat komiknya Flash Gordon. Mau buatlah komik Indonesia berkepribadian Indonesia. Maka tahun 1953 lahirlah komik wayang yang pertama karya John Loe, judulnya Raden Palasara. Kemudian lahirlah Mahabharata, Ramayana, karya Raden Ahmad Kosasih, Teguh Santosa, Saleh Hardisoma. Bahkan hari ini ada juga yang namanya komik wayang milenial atau komik wayang digital yang disebut grafik novel. Itu jadi perkembangan teknologi, informasi, komunikasi menyebabkan daya cipta juga berubah, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Kalau tidak, kita akan jadi dinosaurus, tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya hanya jadi fosil-fosil. Komik itu salah satu yang paling mudah dicerna oleh semua golongan, oleh semua generasi. Di Jepang matematik dikomikkan, semua dikomikkan. Pameran komik wayang terpanjang ini saya buka secara resmi. Sekian. Gantungan angan-angan di dinding awan tinggi. Jadilah lilin kecil walau hanya di hati. Terangi ruang diri dengan sinar yang dingin. Jadilah lilin kecil walau hanya di hati. Jadilah bagai matahari walau di dalam hati. Teruslah jadi matahari, terangi alam ini. Jadilah bagai matahari walau di dalam hati. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, dibarengi cuplikan Lastok Bibit Bebet Bobot, penganugerahan KORI Rekor Hindu Indonesia, penulis buku Hindu terproduktif 2023, komik terpanjang 2024, serta launching album Para Tiga, Slogan Jali 2, dan tutur Tan Luntur menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi. Tentunya tayangan kali ini mampu meningkatkan kualitas rada bakti kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan.
Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 000 98 015 000 76695 untuk mendukung program KORI, Rekor Hindu Indonesia dan Wartam Educare. Dan sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Walau di dalam hati teruslah jadi mata